Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Baiklah, saya Lis Kartika akan membahas tentang segi empat. Tapi sebelum itu, saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang matematika geometri. Karena segi empat adalah termasuk geometri. Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang sangat menunjang dalam peningkatan sumber daya manusia. Karena itu, dalam mempelajari matematika, siswa dilatih proses berpikirnya dalam menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan luas. Matematika itu kunci ke arah peluang keberhasilan. Pembelajaran ilmu yang dipersiapkan agar mampu memberikan aplikasi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari ini, sejalan dengan matematika merupakan dasar dari perkembangan iptek yang pengaruhnya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Komponen-komponen yang berpengaruh dalam pendidikan matematika, pertama adalah materi, kedua, anak yang belajar, ketiga, sekolah, dan guru yang mengajar, keempat, realistis lingkungan. Komponen itu perlu saling berkaitan dan dikaitkan secara bermanfaat. Salah satu yang dapat diasumsikan bahwa keberhasilan siswa dalam belajar matematika ditunjukkan dengan tercapainya kemampuan matematis siswa yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran matematika. Peran terbesar guru matematika dalam pembentukan pengetahuan baru pada siswa adalah menciptakan suasana yang aktif dalam pembelajaran. Salah satunya menerapkan model pembelajaran dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan siswa. Tujuan dan sasaran pembelajaran evaluasi yang digunakan ketika dalam proses siswa mengalami kesalahpahaman di tingkat manapun, maka peran guru yang menghilangkan kesalahpahaman tersebut. Guru dengan mengetahui terlebih dahulu kekurangan dan kesalahpahaman siswa dalam memahami konsep matematika sangat penting. Pemahaman konsep siswa yang baik akan mudah bagi siswa mendapatkan kemampuan matematika yang lain, seperti kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah. Secara spesifik dalam pembelajaran geometri, menyatakan bahwa pemahaman geometri siswa itu tergantung pada partisipasi aktif mereka dalam kegiatan yang dirancang dengan baik dan tujuan yang tepat dari pelajaran konteks studi keterlibatan dalam diskusi daripada mengapa. Salah satu proses keberhasilan belajar siswa yaitu belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasa. Termuat yang diajarkan di samping hubungan yang keterkaitan antara konsep dan struktur. Maaf, belepotan. Baik, seperti itu. Ya, materi kita adalah macam-macam segi empat. Ya, macam-macam segi empat. Segi empat itu apa? Ini segi empat. Sisinya sudah pasti ada empat. Tapi dengan sisinya ada empat itu ternyata bermacam-macam. Bentuknya ada persegi panjang, ada persegi, ada jajaran genjang, ada trapesium, belah ketupat, dan juga layang-layang. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka kenalilah bentuk-bentuk segi empat. Ya, kita beralih kepada sifat-sifat ya. Yang pertama adalah sifat persegi. Sifat persegi. Karena memiliki empat sisi yang sama besar, maka mempunyai empat sumbu simetri. Kalian harus paham yang dimaksud dengan sumbu simetri itu apa. Ya, kemudian apalagi? Simetri putar. Mempunyai empat simetri putar. Setiap sudutnya mempunyai besar sudut yang sama. Masing-masing sudut membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Memiliki dua diagonal yang sama panjang. Kedua diagonal tersebut saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang.
Kalian tahu diagonal? Iya. Kita pelajari berikutnya. Kini beralih kepada persegi panjang. Ya, bangun datar yang mempunyai 4 sisi dengan 2 pasang sisi yang saling berhadapan dan sama panjang. Persegi panjang pun juga mempunyai sifat-sifat berikut. Sifat-sifat persegi panjang yang satu adalah mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Kemudian masing-masing sudut mempunyai sudut siku-siku atau membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian mempunyai 2 diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan, serta membagi 2 sama panjang. Kemudian mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Ya, kali ini adalah jajaran genjang. Apa yang harus kalian ketahui tentang sifat-sifat jajaran genjang? Yang pertama, mempunyai 4 titik sudut, sudah tentu ya. Kemudian mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Ingat ya, 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Kemudian mempunyai 2 pasang sudut lancip dan 2 pasang sudut tumpul. Masing-masing sudut saling berhadapan. Sudut yang berhadapan mempunyai besar sudut yang sama. Kemudian mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, tapi yang tidak sama perpotongannya. Artinya ketika diagonal tersebut berpotongan, masing-masing diagonalnya tidak terpotong sama panjang. Kemudian tidak mempunyai simetri putar ataupun simetri lipat. Bisa nanti kita buktikan. Oke? Baik, kita beralih kepada belah ketupat. Ya, apa yang harus kalian ketahui tentang belah ketupat? Sifat-sifat belah ketupat mempunyai 4 titik sudut yang sama besar. Kemudian mempunyai 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Mempunyai 2 diagonal dan berpotongan tegak lurus. Mempunyai 2 simetri lipat dan simetri putar tingkat 2. Baik, nanti kita akan buktikan ya. Baiklah, kita beralih ke layang-layang. Kalau kalian waktu kecil pasti sering main layangan. Tapi di sini bukan layangan. Istilahnya tapi layang-layang. Bentuknya seperti layangan. Sifat-sifat layang-layang adalah mempunyai 4 titik sudut. Ya. Mempunyai 2 pasang sisi yang ukurannya sama panjang. Mempunyai 2 sudut yang sama besar, mempunyai 2 diagonal, dan keduanya berpotongan saling tegak lurus. Salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain dengan ukuran yang sama panjang, hanya mempunyai 1 simetri lipat. Ya, selanjutnya adalah trapesium. Trapesium itu ada 2, ada 3 ya, sembarang 1. Kita bahas 2 saja ya, trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki itu sifatnya mempunyai 4 titik sudut yang terdiri dari sudut tumpul dan sudut lancip. Kemudian mempunyai sepasang sisi yang sejajar, yaitu bagian kaki dan 2 sisi lainnya. Itu tidak sama panjang. Mempunyai 2 sudut alas yang sama besar. Kemudian mempunyai 2 sudut pada sisi atas yang sama besar. Mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Nanti bisa dilihat ya gambarnya. Lanjut ke trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku mempunyai 4 titik sudut yang terdiri dari sepasang sudut siku-siku, 1 sudut lancip, dan 1 sudut tumpul. Panjang keempat sisinya tidak sama panjang. Mempunyai 2 diagonal yang membagi 2 tidak sama panjang. Itu yang harus diingat ya. Ya, kalau kalian lihat ini adalah pengubinan dengan parabolis. Jadi kalian itu bisa improve saja garis-garis ini ya. Garis-garis ini bisa didapat dari kalian sendiri yang memasangkannya. Jaraknya misalkan
Apakah mau dibagi 4, mau dibagi 3, ini jaraknya. Bebas ya, mau dibagi 6, silakan. Kemudian tarik garis sehingga nanti membentuk sendiri seperti parabola. Tapi itu dibentuknya oleh garis-garis ini. Jadi bukan kita yang membentuk. Nah, kemudian tengahnya kenapa kok bisa kosong? Ya improv saja, silakan. Tengahnya berisi apa? Itu bebas saja. Dan ini merupakan pengubinan parabolis, di mana pilihan kalian itu yang terbaik sebetulnya parabolis, dan juga bisa memahami bentuk-bentuk segi empat nantinya dan segitiga tentunya ya. Kemudian diwarnai dan pasti akan menarik. Challenge-nya adalah kesimetrian. Jadi kalau misalkan bisa simetris, itu yang terbaik. Oke? Ya, satu lagi adalah pengubinan segi empat. Ini bukan contoh yang terbaik ya. Ini aku ambil segi 6. Harusnya segi 4 ya. Harusnya layang-layang, jajaran genjang, trapesium yang kalian buat. Karena di sini bukan segi 4. Ini segi 6. Jadi kalau kalian buatnya segi 4 ya, yang terintegrasi dengan motif batik nantinya. Silakan saja, bisa digeser, bisa diputar menurut titik sudutnya ya, diputar setengah putaran, dibalik ataupun digeser sehingga bentuknya akan sama ya, bentuknya akan sama. Kemudian silakan improv saja. Jadi pengubinannya satu tidak boleh bertumpuk ya, harus rapat seperti ini dan harus penuh dalam satu halaman. Itu ya. Oke, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian sukses untuk materi segi empat ini. Jangan lupa untuk kenali sifat-sifatnya. Dan untuk selanjutnya, materi selanjutnya adalah nanti ada luas serta keliling dari segi empat dan segitiga. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.